Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu.
mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Shalom Pak Atta, shalom para sahabat dan para saudaraku semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini saya akan menyampaikan sisi sharing yang telah dipercayakan Pak Atta Sorimunggo kepada saya melalui Bu Lini. Terima kasih Pak Atta dan semua para admin yang sudah mempercayakan saya untuk membawakan sisi sharing bagi kita semua. Sebelum dan sesudahnya, saya mohon maaf dan dimaklumi apabila kata-kata saya kurang tepat penempatannya, supaya jangan jadi sorotan. Baiklah Bapak Ibu, saya membawakan sisi sharing bagi kita di sini adalah dari modul 01 yang berjudul Tidak Semua Orang Kristen Akan Masuk Surga. Ayatnya yang tertulis di Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ayat ini, Bapak Ibu, semua saudaraku, adalah menunjukkan bahwasanya setiap perilaku kita belum tentu semua perilaku kita yang baik diterima Tuhan tanpa merendahkan hati dan diri di hadapannya. Memang perbuatan kebaikan itu di hadapan Tuhan juga baik, tetapi dia lebih baik dan lebih sempurna di hadapan Tuhan berbuat baik sekalian kita melakukan kehendak Bapa yang di surga.
Kehendak Bapa yang di surga adalah menuruti semua perintahnya dan taat kepada semua ketetapan-ketetapannya. Seperti ayat yang berkata, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Yang saya pahami dan saya sudah dengar dan dari Bapak atas hari Minggu, dan kita sudah mendengarkan itu semua atas penyampaiannya. Dia sudah berkali-kali menyampaikan ayat ini bahwasanya waspadalah terhadap diri kita. Mungkin di pikiran kita atau orang lain, ada banyak orang melakukan ibadah setiap minggu di gereja atau kebaktian di rumah-rumah setiap minggu itu sudah merupakan jaminan untuk masuk surga. Ada banyak orang juga dengan menonton setiap live streaming dan mendengarkan konten-konten rohani dari Facebook atau televisi. Mereka sudah memikirkan bahwasanya mereka sudah taat kepada Tuhan. Yang Tuhan mau adalah bukan itu. Yang Tuhan mau adalah hati kita. Apakah hati kita ini sudah sesuai dengan perbuatan baik kita? Karena Tuhan berkata, bukan setiap engkau memanggil aku Tuhan, Tuhan lantas masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan melakukan kehendak Bapa. Berarti kita harus menjaga hati kita, pikiran kita, karakter kita, semua harus diperhatikan. Dan yang lebih baiknya lagi adalah, dan ini mungkin setiap kita sudah melakukannya, mengadakan perjumpaan pribadi dengan Tuhan, melakukan pembacaan firman-Nya, berpuasa, dan hal-hal yang lain. Itu adalah baik di hadapan Tuhan. Itulah yang Tuhan maksud. Mengampuni, jangan mendendam, menjaga hati yang lebih utama. Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Perhatikanlah, kita wajib memperhatikannya. Ayat 16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput yang berduri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, dengan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Benar sekali. Ada banyak penginjil-penginjil atau pendeta-pendeta menyampaikan setiap firman Tuhan. Kalau memang kita itu tidak mengerti firman, tidak membaca Alkitab,
mungkin kita mengiyakan setiap apa yang dia katakan. Apalagi kalau mengenak-enakkan telinga dan bukan memberitahukan bagaimana kebenaran firman yang sebenarnya. Ini adalah salah di hadapan Tuhan, salah di mata Tuhan. Tuhan berkata, waspadalah. Jadi kita yang di TRC, saya rasa sudah bolak-balik Bapak Atta menyampaikan ini ke kita, bahwa teguran firman ini pun, pengajaran firman ini semua, himbauan firman ini semua untuk kita, supaya kita lebih berhati-hati. Membaca firman lah bagi saya dan saudaraku dan sahabatku, semua kita, supaya kita mengenal Tuhan itu siapa. Kita wajib membaca firman itu, karena dari sanalah kita tahu setiap kebenaran yang disampaikan, seperti nabi-nabi. Karena nabi-nabi itu belum tentu nabinya Tuhan, tetapi nabi palsu yang berbulukan, yang menyamar seperti domba namun serigala yang buas. Jadi di saat kita mendengarkan mereka menyampaikan segala kerohanian tentang firman Tuhan, supaya kita bisa membandingkan, supaya kita bisa menilai bahwasanya itu benar apa tidak. Saya rasa kita yang sudah ada di TRC ini sudah mengerti. 50% mungkin dari kita sudah mengerti dengan firman, tinggal kita melakukannya. Saya dan saudara dan sahabatku haruslah melakukan ini. Karena Tuhan tidak mau bagi kita hanya di saat kita perlu memanggil Tuhan, Tuhan hanya memanggil hatam, hanya meminta, hanya ini dan itu, tanpa menyembah Tuhan itu tidak akan mau. Sedangkan nabi-nabinya sudah menyampaikan firman-Nya, kalau memang itu tidak benar, Tuhan tolak. Apalagi sama sekali tidak melakukan firman itu. Jadi berhati-hatilah kita untuk penyampaian firman-firman dari setiap orang penginjil, baik hamba-hambanya Tuhan yang di luar sana, supaya kita waspada dan mengerti. Kita harus memperhatikan buahnya. Kita tahu berbuahkah dia, baguskah perbuatannya, mengertikah dia akan Tuhan itu siapa. Nah, kalau memang kita sudah tahu dan mengerti apa yang disampaikan, kita mungkin sudah tidak ragu untuk mengikut dia. Tapi kalau memang buahnya tidak baik bagi kita, ya silakan kita, saudara dan saya, meninggalkannya dan jangan ditiru. Kita boleh mendengar tetapi jangan kita ikuti, karena kalau buahnya enggak baik dan dia tidak baik dan dia tidak berbuah, Tuhan bilang ranting itu dipotong, dibakar, dibuang ke api neraka. Demikianlah halnya dengan kita. Ya, kalau kita tidak berbuah, kitalah ranting-ranting dari pohon tersebut. Karena pokoknya adalah Yesus. Kalau memang kita tidak berbuah, ranting daripada Yesus tadi, ya kita ini dicampakkan ke neraka.
Jadi seperti apa pesan firman ini? Melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Itulah yang boleh masuk ke dalam surga. Kita sudah mengerti dengan ayat ini karena kita pun sudah bolak-balik mendengarkan nasihat ini dari Pak Atta. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tertulis di Yakobus 2 ayat 17. Demikian halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka pada hakikatnya adalah mati. Ya. Berbuatlah dan beriman. Itu yang disampaikan firman ini. Akan sia-sia dan mati jika kita beriman tanpa perbuatan, kita tidak diterima Tuhan, atau iman kita itu adalah pada hakikatnya mati. Kalau kita beriman, pasti iman kita ini harus kita hidupkan lagi dengan perbuatan kita. Itu yang dimaui Tuhan. Artinya beriman ini yang saya pahami, saya mengimankan Tuhan Yesus itu adalah baik. Nah, Tuhan Yesus itu adalah baik, semua orang mengimankan, semua orang tahu. Tetapi di dalam diri Yesus itu karakternya patut untuk kita tiru. Kenapa? Karena memang dialah yang menyelamatkan kita. Nah, di saat kita beriman Yesus itu adalah penyelamat, maka kita mengimankannya, kita harus berbuat. Berbuat kepada sesama kita. Dan terlebih kepada Tuhan. Mari kita muliakan Dia. Itulah yang saya pahami. Memuliakan sambil menolong. Menolong umat manusia. Contohnya yang saya pahami, di saat ada orang minta tolong ke saya. Mungkin uang saya tidak ada. Tetapi saya merasa iba. Dengan apakah ya aku harus berbuat kepada orang yang meminta tolong kepadaku ini, sedangkan aku tidak punya uang. Nah, yang aku punya adalah doa. Yang aku punya adalah nasihat. Mungkin dia minta tolong oleh karena sesuatu, tertekan batin, atau dianya mengalami sesuatu musibah. Tapi musibah ini mungkin dia tidak membutuhkan uang. Diibaratkan dia adalah berkecukupan, tetapi hatinya gelisah, imannya goyah. Nah, pastinya kalau saya memahami, dia saya nasihati, dinasihati, masukkan sedikit tentang cerita firman, bagaimana dia supaya mendapat penghiburan dan sukacita.
saya nasihati mungkin panjang lebar dan singkat ceritanya diakhiri dengan doa, maka besoknya lagi kita perhatikan atau layani, karena itu adalah peluang bagi kita untuk berbuat ke Tuhan. Nah, itulah iman yang saya pahami. Beriman sambil berbuat. Berbuat dalam arti yang tadi saya katakan, menasihati dan berdoa buat dia, memberi penghiburan bagi orang yang meminta tolong tadi kepada saya. Itulah yang boleh kita lakukan supaya iman kita itu hidup dengan disertai perbuatan, supaya jangan mati. Kalau memang beriman tanpa perbuatan, pasti iman kita itu mati. Jadi mari kita lakukan seperti apa yang sudah kita ketahui atau kita pahami tentang beriman dan berbuat. Yakobus 2 ayat 19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Bapa mempunyai hanya satu Allah saja, itu baik. Bapa dengan huruf besar adalah yang saya pahami, nama Bapa kita ini adalah Bapa Yahweh. Itulah nama aslinya, dan bahasa Bataknya di Bata Raja. Saya tahu karena memang saya orang Batak, baik bagi kita. Tapi ingatlah, ini dinasihatkan bagi kita. Di saat kita percaya kepada Bapa, setan-setan pun mengerti, percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Kenapa gemetar? Karena Allah Bapa dengan setan itu sudah berlainan, bermusuhan. Nah, di saat kita menyembah Bapa, memuliakan Bapa, tetapi hati kita tidak, hanya kedagingan kita yang memuliakan Dia, hanya mulut kita, tetapi hati kita tidak, perbuatan kita tidak, maka si setan tadi karena dia memang percaya akan hal itu, bahwasanya Bapa yang kita sembah adalah Bapa yang baik, Bapa yang menciptakan segala apa yang di surga dan yang bumi itu, dia pasti mentertawakan kita kalau perbuatan kita tidak baik di hadapan Bapa. Si setan tahu, maka dia akan mentertawai kita. Artinya kamu bilang kamu percaya Bapa, memang baik, tapi hanya percaya, kelakuanmu tak benar, hatimu enggak baik, mulutmu aja yang mengatakan baik, tetapi hatimu tidak baik. Ya setan-setan tadi ya mana ya, mentertawai kita, karena tahu setan itu pekerjaan Tuhan itu, tahu dia bahwasanya Tuhan itu, Tuhan Bapa kita itu, Allah Bapa kita itu adalah menyelamatkan, tidak pernah menyesatkan. Setan itu tahu, gemetarnya dia dengan hal itu, tapi dia tidak pernah berbuat baik,
Karena setan pekerjaannya mencari, mengambil, menghancurkan dan mematikan. Itulah pekerjaan setan. Nah, maka supaya kita jangan ditertawakan oleh si setan tadi, mari kita hidup di dalam Tuhan. Ayo kita kerjakan dan taat apa yang dikatakan Bapa. Kalau kita memang benar percaya kepada Dia, kita akan takut dengan Dia. Kita kerjakan segala sesuatu apa yang sudah dikatakan Bapa. Bertobat, kerjakan dan taat, supaya si setan jangan mentertawakan dia, memtertawakan kita. Jadi setan-setan ini percaya memang Tuhan itu baik, tapi dia tidak bisa melakukan. Dan di saat kita melakukan apa yang sudah diperintahkan Tuhan ke kita, dia pun pasti gemetar melihat kita. Karena roh Tuhan itu sudah ada sama kita. Roh Kristus itu, Roh Kudus itu sudah ada di kita. Maka dia pun gemetar. Karena Bapa berkata, Yesus berkata, aku hidup dalam engkau sama seperti aku hidup dalam Bapa. Aku dengan Bapa, dengan engkau, maka engkau diselamatkan, dilindungi. Itulah pesan Tuhan. Maka si setan gemetar juga melihat kita karena kita mempunyai satu Bapa, Allah Bapa Yahweh, yang kita sembah dari mulut kita dan dari hati kita. Maka si setan pun gemetar melihat kita. Tak ubahnya dia melihat Bapa yang baik gemetar, begitu jugalah dengan kita. Karena kita sudah dilingkupi oleh Roh Kudus-Nya. Itulah yang saya pahami tentang ayat 2 dari Yakobus ayat 19 ini. Yakobus 2 ayat 20. Hai manusia bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ya, saya pribadi percaya akan hal itu. Kalau iman tanpa perbuatan itu adalah kosong. Di hidup saya sudah lakukan. Maaf ya Bapak Ibu saudaraku dan sahabatku, saya bukan membangga-banggakan diri, tetapi semua tidak saya beritahu kalau kita sedang bereska. Hanya sebagian yang saya kasih tahu. Iman ini dan perbuatan ini, iman saya dan perbuatan saya sudah banyak atau beberapa sudah saya persembahkan untuk orang-orang yang saya kasihi di sekeliling saya. Katakanlah itu 2-3, tidak sebanyak seperti orang yang sudah lakukan. Saya tidak mau dikatakan bebal. Kalau dulunya saya memang tidak mengerti firman, pada saat itu saya mungkin bebal. Kalau memberi orang itu rasa-rasanya merasa sayang, merasa tidak benar. Dan beriman itu adalah sama hakikatnya dengan berbuat kepada siapa aja, kepada orang lain, kepada yang kita kasihi, dan lebih lagi kepada orang
yang memerlukan perbuatan-perbuatan yang bisa menolong mereka. Bapak Ibu yang saya kasihi, firman Tuhan ini adalah bagi diri saya adalah firman Tuhan yang sangat menolong hidup saya. Saya merasa bangga walau iman saya yang cukup hanya untuk saya sudah bisa lakukan dan praktekkan di sekeliling saya. Ya, saya merasa bagaimana ya, saya bilang gimana ya lebih pasnya, sudah tidak manusia seperti dulu lagi yang bebal, hanya cukup beriman tanpa berbuat. Susah untuk memberikan yang terbaik buat orang lain. Dan pada saat ini saya dimengertikan sesudah ada di TRC. Jadi manusia bebal itu sangat dibenci Tuhan. Mari kita jangan bebal, karena kita sudah ada yang 4, 5, 6, 7 tahun dibimbing di TRC ini oleh Pak Atta. Marilah kita jangan bebal, karena hidup saya juga belum sempurna. Hidup saya juga masih terkadang bukan terombang-ambing, tetapi masih kurang. Dan untuk itu marilah kita jangan seperti orang bebal ini. Mari kita menghidupi iman kita dengan perbuatan-perbuatan kita, supaya iman kita itu jangan kosong. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena iman. Di Yakobus 2 ayat 24. Benar apa yang dikatakan Tuhan. Perbuatan-perbuatan itu sama nilainya dengan iman. Berarti berbuat tanpa iman tidak baik juga. Beriman dengan berbuat harus sejalan. Kalau hanya perbuatan aja pun tanpa beriman, tidak akan benar di hadapan Tuhan. Yang ianya beriman dan berbuat, maka masuklah itu dalam kategori Tuhan. Kategori lucu ya sahabat. Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Saya tubuh tanpa roh mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Sama nilainya, tubuh tanpa roh mati, iman tanpa perbuatan adalah mati juga. Sama nilainya menurut yang saya pahami dengan firman ini. Jadi Tuhan mengatakan, atau firman ini berkata kepada kita, menasehatkan tubuh kita ini harus kita hidupkan. Artinya
Biarlah roh Tuhan yang menghidupkan. Mari kita hidupkan roh Tuhan di dalam tubuh kita ini, supaya tubuh kita ini jangan mati. Karena roh Tuhanlah yang membimbing kita. Roh Tuhanlah yang bisa menghidupkan kita. Roh Tuhanlah yang ada di dalam diri kita, maka kita bisa hidup. Jadi tubuh ini tidak ada artinya kalau tidak ada roh Tuhan. Sama hakikatnya dengan mati. Demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Ya, beriman dan berbuat, itulah yang dimaui Tuhan. Supaya iman kita jangan mati, supaya perbuatan kita jangan mati. Jadi tubuh tanpa roh tidak akan bisa hidup. Jadi iman tanpa perbuatan juga tidak akan bisa hidup. Jadi tubuh dengan roh baru hidup. Demikian juga lah iman harus berbuat baru juga hidup. Jadi mari kita melakukan semua firman Tuhan yang sudah Dia beritahu kepada kita melalui modul 1 ini. Demikianlah Pak Atta dengan saudaraku, sahabatku yang di TRC ini. Saya mohon maaf sekali Pak, karena penjabaran atau sharing daripada modul 1 ini banyak yang kurang pas penempatannya, banyak yang kurang sempurna penjabarannya. Terima kasih Pak Atta, sekali lagi kami ucapkan atas bimbinganmu. Walaupun dengan sedikit ini kami menjabarkan sisi sharing ini, sudah begitu berharga saya rasa diri saya, bahwa saya boleh menyampaikannya walaupun tertatih-tatih, terbata-bata, tetapi Tuhan masih mengizinkan saya untuk menyampaikannya di tengah-tengah kita. Sekali lagi saya mohon maaf Pak dan sahabat saudaraku semuanya. Demikianlah SSP saya ini. Terima kasih Pak Atta, terima kasih sahabat semua. Salam. Setiap langkahku ada di matamu, Kau yang atur, berjejakkan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku
sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur, berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur, berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Percayaku sepenuhnya di dalam